Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya guru hebat yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa memenuhi undangan kami. Saya aturkan terima kasih kepada ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan siang ini ya, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in yang mudah-mudahan kita semua yang hadir nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin saya mewakili rekan-rekan CGP Angkatan 11 mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kewajiban Bapak Ibu semuanya yang harus mengajar, tapi ya alhamdulillah kami juga memproses kegiatan ini dengan izin kepada Bapak Sekurikulum, kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi insya Allah ya, nanti setelah ini tidak ada teguran ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu meninggalkan kelas, insya Allah. Kemudian selanjutnya acara ini nanti berbentuknya ya diskusi ya, komunikasi interaktif antara penyaji dan juga audiens. Namun sebelum nanti kita masuk ke materi, ada beberapa hal ya yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum sekaligus juga membuka kegiatan diseminasi ini. Langsung saja, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Peru Dedi Sudirman SPD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru hebat luar biasa yang saya hormati, ini rekan-rekan yang sangat luar biasa sekali ya. CGP masih CGP ya, masih dalam proses menuju GP guru penggerak ya, angkatan 11 ya, yang saya hormati, yang saya banggakan sekali. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sepantasnya kita haturkan bahwasanya di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat yang tidak bisa dihitung dan terkira. Nikmat sehat, nikmat iman, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi
budaya positif, Ibu, betul ya. Salawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurah limpah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan nanti di awal akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, izinkan di sini saya mewakili Pak Kepala, ya Bapak Ibu, Pak Herman, Ibu Epi, Pak Dadan, yang luar biasa. Saya mewakili Pak Kepala, kebetulan Pak Kepala sekarang ada keperluan sehingga tidak sempat mengikuti kegiatan. Tentunya apresiasi ungkapan yang sangat bahagia, senang sekali, tentunya itu pasti akan terungkap, ya. Khususnya kami juga, Pak Kepala dan yang lainnya juga, Bapak Ibu, kaitannya dengan CGP, calon guru penggerak. Ya kebetulan ya seperti kita ketahui bersama bahwasanya guru penggerak yang ada di kita ini baru 2, ya, Ibu Rian sama Pak Maman. Kebetulan ini Ibu Rian juga terus mengikuti karir Bu ya, menjadi PP Bu ya. Udah mulai Bu? Belum ya, insya Allah, alhamdulillah. Dan yang sekarang sedang berjalan juga ini Pak Putu ya, angkatan 10, alhamdulillah nih 10, 11 ya, berarti yang sedang melaksanakan kegiatan CGP di tahun sekarang itu ada 4, betul ya, 4 orang. Ditambah dengan semua ya, Bu Eno ya, sekarang itu dipaksa, diwajibkan ya, itu CGP, cuma katanya ini sifatnya untuk pembelajaran, cuma kan 1 bulan ya, 1 bulan. Mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya Bapak Ibu kita terketuk ya, bukan ingin menjadi saja, tapi ada niatan untuk mengembangkan potensi kita khususnya sebagai guru ya. Artinya kita harus menyesuaikan potensi yang ada pada diri kita dengan kondisi zaman. Kodrat zaman bagi Pak Yaman ya. Iya, karena yang namanya teknologi, kecanggihan teknologi itu pasti berubah-ubah. Setiap saat, setiap bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Tentunya sehat-sehat ya, sehat-sehat ya. Kalau hari kemarin sempat tumbang ya, mungkin sebagai bentuk perjuangan. Ya, kalau apa? Ya, betul. Ya. Artinya setiap perjuangan hasil yang baik pasti perlu memerlukan usaha yang luar biasa seperti itu. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sempat hadiri ya kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang niat baik kita dijadikan sebagai amal baik, catatan pahala untuk nanti kita di hari akhir. Ya. Dibuka baik dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 jam 11:10 kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 di SMN 1 Raja Galuh secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu untuk kita semua, Bapak, Ibu, sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, untuk kesempatan kali ini saya di sini mewakili teman-teman yang lainnya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Kita di sini bertiga, ya. Nah, ini ya ada Pak Suherman, kemudian saya sendiri Bu Solihati Istiqomah, dan Bapak Salahuddin.
dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan penutup. Baik Bapak Ibu, nah saya minta Bapak Ibu berdiri dulu sebentar ya. Kita positifkan dulu diri kita. Boleh berhadapan dengan temannya. Saya minta Bapak Ibu tersenyum kepada teman yang di depannya selama 15 detik. Bagaimana wajah temannya sudah diberikan senyum termanisnya untuk hari ini? Sudah lebih apa ya? Keluarkan Pak Haji senyum termanisnya Pak Haji, silakan. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan di kelas kita sudah kehabisan ide untuk ice breaking seperti ini juga bisa membuat good vibes untuk anak-anak kita ya. Sudah senyum semua? Nah, terima kasih. Boleh duduk kembali. Gimana kabar kita semuanya? Di sini saya punya 5 pernyataan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dengan pernyataan ini setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Kenapa seperti itu? Belum tentu anak sama disiplin. Ya, betul sekali ya Bu Haji, hebat sekali. Belum tentu. Dibongkar buat Bu Haji. Ya. Ya, itu yang pertama, belum tentu ya, karena bisa jadi bisa tambah melawan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau yang kedua gimana? Setuju atau tidak? Boleh raise hand dulu Bu, boleh angkat tangan dulu. Ya silakan Bu Haji, Bu Ija, silakan. Setuju, tapi yang setuju soal anak-anak enakan di atas. Jadi kalau hubungannya cuma membaca dan membersihkan halaman sekolah aja, jaraknya tuh nggak disiplin gitu, malahan minggu depannya gitu lagi, mengulang lagi gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang beda pendapat? Boleh ke bapak-bapak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pemberian hukuman dengan tes seperti membaca atau membereskan itu lebih ke ininya ya, ke bagaimana kita ketika dia melakukan kesalahan itu kesadarannya dulu yang ditingkatkan. Ketika misalkan dia melakukan kesalahan A, ya harus tanggung jawabnya itu misalkan hukuman itu yang nyambung dengan kesalahan A-nya itu. Jadi jangan sampai tadi salahnya misalkan telat, malahnya nanti disuruhnya bersihin WC atau apa. Jadi kayak tidak ada sinkron antara kesalahan dengan hukumannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali Bapak, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak. Nah, apa itu budaya positif? Seperti yang tadi judul di awal, budaya positif. Kira-kira budaya positif itu seperti apa ya, Bapak Ibu? Boleh? Ya? Bu Elsa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan saya baca budaya positif, diseminasi budaya positif itu penyebaran budaya positif, kebiasaan positif, upaya sistematis membentuk karakter nilai-nilai siswa di sekolah. Itu sih yang barusan saya baca. Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih. Ya, di sini betul sekali semua dalam diskusi ini tidak ada benar atau salah Ibu ya. Kita semua belajar dan berdiskusi bersama. Nah, kami punya kesimpulan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal.
yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Nah, berarti nanti kalau kita mau menerapkan budaya positif itu, kita tidak bisa langsung akan mendapatkan hasilnya, tapi tetap secara kontinu bertahap gitu ya, dari semua elemen yang ada di sekolah ini, baik itu guru, kemudian guru sekolah maupun siswanya. Posisi kontrol segitiga restitusi, dan ini nanti kita akan jabarkan seluas-luasnya dan akan dilanjutkan oleh Pak Dadan. Maka kepada Pak Dadan saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah role player ya, atau kita bermain peran ya di sini. Nanti Bapak dan Ibu silakan sekarang berpasangan ya. Nanti ada yang berperan sebagai A ya, dan yang satunya berperan sebagai B ya. Di sini yang A ya, di sini tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda ya. Yang A itu tugasnya mengepalkan tangan Anda salah satunya ya, sampai tangan saja. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda ini sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga ya. Dari tangan yang dikepal ini isinya adalah sesuatu yang berharga, entah itu emas, uang ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga ya, dengan sekuat tenaga, karena Anda yakin bahwa apa yang dipegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kemudian yang B ya, yang B yang satunya adalah teman yang berusaha mencoba agar tangan yang dikepal oleh teman Anda ini bisa terbuka. Silakan dengan berbagai cara, mau membujuk, mau menghardik, mau mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan dengan menawari uang ya, agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya, silakan Bapak Ibu boleh berdiri ya, susun strategi bagaimana agar si A mampu membuka tangannya. Ya, ya boleh. Ya, ya. Yang A kepala tangannya, ya, bahwa di kepala tangannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan yang B berusaha ya sekuat tenaga, sekuat apapun caranya agar tangan B bisa terbuka, tangan A bisa terbuka. Bisa dimulai, Bapak Ibu? Ya. Boleh dimulai yang satu, ya. Yang A, mana yang A? Ya. Yang A, 1, 2, 3. Silakan. Yang B gimana caranya agar tangan ini terbuka? Mau gimana aja? Mau dirayu, mau digigit, mau tepuk tangan. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah tidak bertahan. Ya, ada. Ya. Oke, ada boleh tepuk tangan semuanya Bapak Ibu ya. Boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya. Ada yang berhasil membuka? Oh. Gimana? Apa yang terjadi Pak? Gimana? Boleh tadi mic-nya? Ya, apa yang
kritik ada dua cara. Yang pertama gagal karena saya mencoba dengan kekerasan. Oh, Ya, kekerasan. Saya sampai itu kurang dari iya. lawan balik. Ya. Jadi saya mencoba dengan cara berikutnya. Ya. Dengan cara istilahnya teh lemah lembut akhirnya Ya. bisa terbuka. Cuma kalau ada sesuatu kayak si belum Oh, gitu. Ya. Oke, ya. Akhirnya, oke. Simak itu. Ya, segera, ada Nah, segera. ya. Oke, makasih Pak Haji ya sudah menceritakan dari apa yang sudah dilakukan tadi ya, bahwa Pak Haji ini berhasil membuka ya kepala tangan Taufik dengan ya godaan berupa singa, dengan godaan singa ya. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau hikmah ya, esensi dari permainan kita bahwa pengaruh apa yang kita lakukan itu dominannya adalah pengaruh dari diri kita sendiri ya. Ini juga dengan budaya positif diharapkan kebiasaan positif muncul dari diri pribadinya sendiri. Motivasinya muncul dari diri pribadinya sendiri karena motivasi ekstrinsik atau dari luar itu sebenarnya sedikit yang pengaruhnya dalam proses pendidikan karakter atau pembentukan karakter. Baik, nah ini ada slide yang menggambarkan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru ya. Bapak dan Ibu tentunya paham bahwa kita sekarang di kurikulum Merdeka ya ada beberapa hal yang baru ya di dalam proses penyelenggaraan pendidikan, bahwa ya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan filosofinya Hayya Dewantara bahwa ya pendidikan itu adalah menuntut ya segala kodrat anak ya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Jadi setiap anak pasti kita tahu punya karakter yang berbeda-beda ya, kemudian juga dengan kondisi zaman yang terus dinamis berkembang, maka kita diharapkan mampu ya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak ya, kodrat zaman dan juga kodrat alam ya, sehingga nanti dengan sesuainya apa yang kita berikan dalam proses belajar sesuai dengan kodratnya, anak bisa benar-benar utuh ya menjadi manusia yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak dan Ibu, ini ada beberapa miskonsepsi yang tentang teori kontrol ya. Tadi kita bermain teori kontrol bahwa perilaku kita yang mampu mengatur atau mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Yang pertama bahwa ada persepsi yang mungkin salah, ilusi guru mengontrol murid ya. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Tadi juga berhubungan dengan penghargaan ya, bahwa penghargaan mampu meningkatkan motivasi siswa. Sepenuhnya tidak demikian Bapak dan Ibu ya. Diharapkan nanti ada 3 motivasi yang diharapkan muncul dari pribadi siswa itu sendiri. Karena tadi di yang 3 di awal ya memang ada positifnya ketika kita penghargaan diberikan kepada siswa, tapi diharapkan nanti tidak berkelanjutan siswa itu punya motivasi untuk itu. Tapi diharapkan ya intrinsik dari dirinya sendiri bahwa ya saya bisa menghargai dirinya sendiri tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain ketika melaksanakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Nah, nanti juga berhubungan dengan posisi kontrol ya, ada posisi di mana ya, seorang guru itu membuat rasa bersalah ketika siswa melanggar aturan ataupun bertindak tidak sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, diharapkan ya nanti tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Istrian juga sebagai guru diharapkan kita mampu memposisikan diri sebagai manajer. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di mata siswa tentunya dianggap seperti orang yang sudah dewasa ya. Kita posisinya lebih tua dibandingkan siswa dan masih ada anggapan bahwa kita yang dewasa berhak mengatur ya, berhak
siswa ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya. Ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di depan. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ya. Ada stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya. Pada kenyataannya bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, pasti itu ya. Begitupun murid Bapak Ibu ya, ketika proses pembelajaran pun kebutuhan murid tidak semuanya sama, pasti berbeda. Maka ada yang namanya proses pembelajaran berdiferensiasi seharusnya. Bahkan di kurikulum Merdeka pun ya, dengan gaya belajar siswa pun kita harus bisa menyesuaikan. Ya memang rumit ketika pelaksanaan di kelas. Dan kita membagi ya gaya belajar si A kuatnya dengan pendengaran, si B kuatnya dengan visual, si C kuatnya dengan psikomotor. Ya, idealnya dalam proses pembelajaran pun kita bisa menyesuaikan hal itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, tapi ya kita biasanya ya di lapangan begitu ya luar biasa. Ya, nah diharapkan di kurikulum mereka pun demikian di dalam proses pembelajaran. Karena tadi dasarnya kebutuhan anak dalam proses pembelajaran berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, gitu ya. Persepsi, itu kan ya. Kita juga tidak semuanya sama terhadap keadaan ya, budaya positif di sekolah. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ya ini. Pandangan setiap orang pasti berbeda-beda dan tidak bisa dianggap sama. Begitupun kepada kita ya, Bapak Ibu guru, dari anak kepada kita pun ya tidak memaksa ya harus memandang kita sebagai sesuatu yang ingin kita harapkan tentang diri kita itu sendiri ya. Biarpun ya biarkan anak-anak ya memberikan pandangannya dan memahami terkait kondisi lingkungannya ya dengan cara mereka yang berbeda-beda. Kemudian, nah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah dalam teori kontrol ya, ketika anak membuat ya perilaku buruk ya itu punya tujuannya. Setiap perilaku manusia ya mau baik ataupun buruk itu pasti punya tujuan, punya maksud tertentu. Anak kesiangan punya maksud. Bukan itu menurut teori kontrol. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita. Ya. Pengaruh dari luar itu hanya sekian persen saja, sedikit sekali. Ya. Jadi begitupun di siswa, ya ketika dia berperilaku, ya yang mengontrol itu ya dirinya sendiri. Tapi nanti ada beberapa motivasi yang menyebabkan ya anak berperilaku seperti ini, dan seperti ini. Kemudian, nah saya bisa mengontrol orang lain, jelas ya. Berhubungan tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bu Ijah pun ya, saya tidak bisa mengontrol Bu Ijah. Ya, Bu Ijah sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Gitu ya Bu Ijah. Gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, nah konsepsinya dari kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ketika anak ya ditemukan ada sebuah permasalahan dan kita mencoba berupaya, gitu kan ya, membujuk anak itu untuk berubah, ya kemudian gagal ya kita tidak bisa memaksa. Ya kita berikan solusi, kita berikan pilihan. Yang diharapkan pilihan-pilihan itu pun muncul dari si anak itu sendiri, menemukan solusinya sendiri. Ya, ketika anak bermasalah kesiangan, nah biarkan anak itu mencari solusinya sendiri agar dia tidak kesiangan. Gitu kan? Jadi tidak ditawarkan oleh kita, tidak dibujuk oleh kita. Ya, tapi ya kita menuntut tadi, yang menuntut biar anak itu menentukan solusi-solusi sendiri. Kemudian, nah model berpikir menang kalah. Ini stimulus responnya, teori kontrolnya, model berpikir menang. Ya. Jadi segala sesuatu ya tidak ada yang kalah. Ya. Segala sikap yang dilakukan oleh anak itu merupakan punya tujuannya sendiri dan diharapkan ya tentunya nanti pada akhirnya kita menuntut itu
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pada akhirnya bisa dianalogikan sebagai satu hal yang menang-menang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membawakan temanya adalah disiplin positif. Ini ada kata kunci yang udah biasa kita sering ya, sampaikan atau memaparkan disiplin. Tapi di sini ada kata tambahan lainnya, itu positif. Ada yang tahu nggak disiplin positif itu yang bagaimana? Saya kasih gambaran sedikit. Bisa dikatakan kalau seandainya ini kipas angin, dia berputar dan mengikuti alur ya, dia nggak berhenti. Bisa dikatakan kipas angin ini itu disiplin. Positifnya, ya apakah dia kan bermanfaat ya positif? Apakah bisa dikatakan disiplin positif? Ada yang berpendapat lain? Pak Pupu barangkali. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, pendapat saya tentang disiplin positif itu diantaranya disiplin yang mengacu kepada kebajikan yang bersifat universal, Pak. Jadi nilai kebajikan itu tidak hanya berlaku di satu agama saja, tidak hanya berlaku di satu daerah, di satu negara, tapi berlaku di seluruh bagian atau seluruh negara gitu. Contoh ini tentang kejujuran. Kejujuran kan itu tidak hanya berlaku di Raja Baru ya. Kejujuran bisa berlaku mungkin di daerah Cirebon, daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi disiplin positif di sini acuannya ya kebajikan yang bersifat universal gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pupu, bereplos Pak Pupu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, proses saja. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki arti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, ini baru disiplin ini. Baru disiplin, belum positifnya yang bagaimana ini. Nah, kemudian kita lihat ini baru disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, menumbuhkan kesadaran yang bertujuan yang memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya. Di awal tadi dikatakan ya, apa sih hubungannya penghargaan itu dengan berikut itu dengan hasil belajar di sini? Tembak sedikit ini bahwa bagaimana posisi hidup di sini tanpa imbalan penghargaan sebenarnya ada di sini tanpa imbalan. Jadi yang paling tinggi tahapan untuk sesuatu nilai kebajikan dibandingkan dengan dikasih imbalan dengan tidak, lebih menghargai mereka yang melakukan sesuatu tanpa penghargaan. Ya, seperti ibadah dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu topik mungkin tahu ya. Apa kalau sholat itu kasih uang kayak juga. Oke, berikutnya adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi dikatakan Pak Pupu, kebajikan universal itu berlakunya bukan hanya di SMA, sampai berjalan aja ya. Tetapi tapi berlaku menyeluruh. Dalam memiliki motivasi intrinsik. Ini kalau ada kata-kata musik motivasi intrinsik itu contohnya apa coba? Ada yang tahu nggak motivasi intrinsik itu apa contohnya? Motivasi yang timbul dalam diri sendiri gitu, sesuai kesadaran diri sendiri tanpa intervensi atau pengaruh dari luar. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Boleh? Ada yang lain? Ya. Silakan Bu. Motivasi ya Pak. Kalau motivasi ya Pak. Motivasi positif itu lebih intrinsik ya, jelas kalau ini itu kan dalam, tapi saya lebih kepada kebutuhan. Jadi kalau intrinsik itu kalau seseorang sudah merasa butuh disiplin, misalkan hari ini kita berangkat tepat waktu, sudahnya butuh, kemudian kita
diskusi dengan tepat waktu itu kita kok nyaman ya gitu. Nah itu bisa dijadikan dasar kita untuk bisa melakukan kebiasaan itu untuk hari esok kayak gitu Pak. Jadi habit nantinya. Terima kasih. Kasih ke Bu Willy ya. Ya masih tetap namanya Bu Willy. Ini kita lihat kata lanjutannya ini, kata kunci juga ini. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ini kebajikan seperti apa? Ini akan disampaikan oleh Ibu Eki. Silakan Bu Eki, mangga. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari Pak Suherman mengenai nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah Pak Suherman sepintas sampaikan dan dari Pak Pupu juga. Nah, mengenai nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini ada 3 contoh dan saya juga sudah menambahkan di mind mappingnya. Ternyata banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, dari profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui bersama ada 6 dimensi ya, baik itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhir mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Ada dari IBO Primary Years Program. Sikap murid itu harus ada nilai-nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, terima kasih Mas Epi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik Bapak dan Ibu, ya, dari nilai kebajikan tadi bahwa disiplin positif itu, ya, pada dasarnya ya, dipengaruhi dari yang namanya motivasi perilaku manusia. Ya. Ini berlaku bagi semua manusia, setiap usia. Sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ketika berperilaku, motivasinya apa? Tujuannya apa? Yang dua ini karena mengharapkan imbalan atau reward. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan tentunya ketika ya siswa-siswi kita berperilaku, yaitu muncul motivasinya dari dirinya sendiri. Nah sekarang saya minta pendapat dari Bapak dan Ibu, bagaimana gambaran keadaan siswa kita dalam mereka beraktivitas di sekolah. Motivasi apa yang sering muncul yang melatar belakangi siswa-siswi kita beraktivitas berperilaku di sekolah kita? Kira-kira yang mana? Kalau yang saya amati, dua-duanya sebetulnya ada Pak, tapi yang mendominasi di anak-anak masih yang ekstrinsik gitu. Jadi kebanyakan anak-anak ada ya pengen imbalan, penghargaan, kemudian menghindari hukuman. Bahkan dulu ketika kelas 10, waktu saya dari kelas 10, saya kan tanya, apa sih tujuannya kalian meneruskan sekolah gitu dari SMP ke SMA? Banyaknya mereka nggak tahu gitu tujuannya apa gitu, jadi kayak cuma ikut-ikutan aja gitu. Jadi kan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan antara dia dengan teman-temannya, dengan orang tuanya gitu. Itu mungkin pendapat saya. Jadi tentang untuk wow ya yang sudah menggunakan ya memang dua-duanya menjadi latar belakang. Cuman seruannya ya, ini pendapat pribadi gitu ya, yang ada pada siswa ya, itu belum sepenuhnya
mampu mendominasi mengenai motivasi intrinsik. Nah, ini tugas kita bersama dalam penerapan disiplin positif atau juga budaya positif ya. Karena di dalam budaya positif, dalam disiplin positif juga nanti muncul yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keyakinan itu dirumuskan oleh semua warga sekolah. Kalau sekolah ya. Kalau kelas keyakinannya nanti juga akan disampaikan oleh Miss Epi ya. Yang mana itu muncul bahwa kenapa saya harus datang ke sekolah tepat waktu, nah, kenapa saya harus belajar, makanya sama halnya kita nih sekarang mungkin Bapak dan Ibu ya, kita memakai seragam adat Sunda, kira-kira motivasinya karena apa? Ya, menghindari ketidaknyamanan ya. Ya rata-ratanya mungkin kita juga sama ya Bapak dan Ibu ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan ya ada motivasi intrinsik karena kita sebagai seorang ya pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya, ya maka kita harus meyakini bahwa ya juga menghargai diri saya sendiri sebagai seorang pegawai provinsi, gitu kan ya, maka kita mengikuti ya, keyakinan ataupun himbauan yang diberlakukan pada saat hari ini. Ya, nah, begitu pun siswa ya diharapkan ketika ada peraturan, ada keyakinan kelas, itu bukan karena mereka takut saya harus datang ke sekolah, takut karena nanti dihukum, gitu kan ya. Tapi harus ya menyadari saya datang ke sekolah karena saya sebagai seorang pelajar, gitu kan ya, yang akan menimba ilmu, ya, yang akan ya memanfaatkan waktu di sekolah untuk belajar. Kemudian ini ada beberapa perbedaan ya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak dan Ibu. Ya, untuk hukuman itu biasanya diberikan atau dilaksanakan secara tidak terencana atau spontanitas, dan biasanya hukuman itu berdampak yang negatif, tidak memunculkan motivasi intrinsik tadi, gitu kan ya. Dan terkadang hukumannya itu bisa bersifat ke fisik biasanya. Tadi misalkan berkeliling lapangan, gitu kan, itu hukuman. Membersihkan ruang WC misalkan atau WC, gitu kan, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, ya. Karena murid ya menerima saja tanpa diberitahu sebelumnya. Misalkan murid kesiangan, tidak diberitahu nanti dampaknya akan apa yang saya dapatkan, itu hukuman. Ya. Jadi tiba-tiba saja langsung spontanitas, gitu kan ya, guru menghukum kamu berkeliling lapangan, itu hukuman. Sebelumnya murid tidak tahu kalau saya terlambat hukumannya akan mendapatkan hal tersebut, itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah, ya. Tidak ada ya tadi komunikasi yang dijalin oleh bapak dan murid, ya, atau guru dan murid ketika ya, menyepakati sebuah konsekuensi yang berlaku. Kemudian hukuman biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Kamu tuh anak harus diomong, gitu kan ya, itu kan hukuman, gitu kan ya, sebagainya, atau dijewer atau bisa. Nah, kemudian konsekuensi, nah ini adalah ya, suatu hal yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, konsekuensi ini ya dibuat, dipahami, diketahui oleh guru dan siswa. Ya, jadi ketika kamu nih datang terlambat kelas, konsekuensinya apa? Ya, maka diharapkan di setiap kelas ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, Bapak dan Ibu juga mungkin pernah ada kesepakatan belajar pribadi ya dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, ketika kalian terlambat, konsekuensinya kamu harus meminta maaf. Nah, itu kan karena sebelumnya sudah diketahui, sudah menyepakati, itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, yang adanya konsekuensi pun meskipun si anak sudah tahu resikonya ketika dia bertindak yang berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas, tapi tetap hal yang dirasakan murid itu tidak nyaman. Jadi kadang-kadang bisa jadi dipermalukan di depan ketika meminta maaf, gitu kan ya. Kemudian juga sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kita dalam restitusi, begitu pun nanti di sini restitusi sebagai guru ya, kita mencoba mengidentifikasi kenapa si anak seperti ini, dan biarkan anak itu sendiri ya yang mengutarakan kenapa kamu terlambat. Ya, anak itu sendiri yang mengutarakan.
Kemudian apa langkah selanjutnya akan dilakukan agar kesalahan itu tidak kembali terulang. Biarkan anak yang melakukan itu sendiri. Kita tidak memberikan solusi secara langsung. Ya, agar tadi muncullah keyakinan yang akan mereka lakukan di kemudian hari untuk perbaikan hari ini yang mereka lakukan, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi sudah dipaparkan bahwa dalam penerapan restitusi, ya, biarkan murid yang menemukan solusinya sendiri. Kita hanya menuntut memberikan stimulus, gitu kan. Dan tentunya nanti pada akhirnya tetap, ya, kita juga masih bisa melihat, ya, menuntut apakah dengan restitusi anak ini bisa ke arah yang lebih baik seperti yang disiplin positif tadi diharapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Herman kepada Indonesia. Manusia. Jadi kebutuhan dasarnya itu apa? Kita semua. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita penuhi. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah ini, jadi kalau kita lihat dari kelima jenis 5 kebutuhan dasar itu, benar melekat pada diri setiap orang. 5 posisi pengaruh dulu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah pernah di kelasnya membuat keyakinan kelas? Iya. Kenapa ya? Di sini ada pertanyaan pematik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu kenapa? Kalau peraturan itu kenapa? Dibalik deh, kenapa peraturan? Ya, boleh Pak. Izin menjawabnya, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan itu sumbernya intrinsik atau dari dalam diri, sementara untuk peraturan kelas itu ekstrinsik. Jadi dia bisa menuruti aturan berdasarkan pengaruh dari luar. Kalau misalkan dia tidak melakukan sesuatu yang sudah ditentukan, misalkan ada hukuman dan lain sebagainya. Berbeda dengan keyakinan, itu dorongan dari dalam diri sendiri yang bersumber dari keyakinan diri. Oke, bagus sekali Pak Buku. Gimana Bapak Ibunya? Ya, seperti yang tadi Pak Buku katakan bahwa keyakinan itu datangnya dari intrinsik atau dari dorongan diri siswa sendiri. Kenapa tidak beraturan dibalik? Kenapa tidak beraturan? Barangkali Bapak Ibu yang lainnya. Apa bedanya kata peraturan dengan keyakinan? Nah, di sini saya ada pemaparannya sedikit. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kita sampaikan sebentar. Nilai keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, karena di sini kan seperti yang tadi disampaikan, keyakinan kelas itu hasil dari masukan-masukan atau input pendapat-pendapat yang kita ambil dari siswa kita, ya. Nah, makanya dengan secara motivasi intrinsiknya akan terbangun karena itu yang kita buat loh. Berarti kan konsekuensinya juga mereka ketahui. Nah, mau tidak mau mereka bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang mereka buat. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Peraturan yang tidak tadi tertulis secara langsung gitu ya, yang sudah ditulis sebagai keyakinan kelas itu nanti akan secara
step by step atau continue, walaupun tidak instan, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada bagi kita itu sendiri ya. Nah, apa nilai-nilai yang dibutuhkan? Ya, luar biasa sekali yang diskusi mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini materi kita terakhir yang diseminasi ini, yaitu mengenai segitiga restitusi. Dalam proses kontrol tadi, kita diharapkan menjadi guru yang memerankan sebagai manajer, ya. Dan segitiga restitusi ini salah satu metode yang atau cara pendekatan kita terhadap siswa ketika siswa tersebut yang melanggar keyakinan kelas, ya, atau siswa yang bermasalah. Yang mana tujuan dari segitiga restitusi ini diharapkan siswa menemukan solusinya yang berdasarkan dorongan motivasi intrinsik, gitu ya. Nah, ada beberapa langkah nanti. Salah satunya tadi kenapa ada keyakinan kelas sebelum mulai segitiga restitusi, karena ada tahapan menanyakan keyakinan kelas. Nah, idealnya memang penerapan segitiga restitusi ini diterapkan ketika ya, di sekolah kita sudah ada keyakinan sekolah atau di setiap kelas punya keyakinan kelas. Tapi misalkan bagaimana jika di sekolah belum ada keyakinan sekolah atau di kelas belum ada keyakinan kelas? Maka dasarnya nanti ketika menanyakan keyakinan itu kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Jika keyakinan sekolahnya belum ada, keyakinan kelas juga belum ada. Nah, segitiga restitusi ini pengertiannya suatu proses dialog ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemarin ya saya mendapatkan testimoni langsung dari Pak Kupu ya, atau beliau menerapkan langsung segitiga restitusi ini ketika ada anak yang bermasalah, gitu kan. Dan dengan penerapannya langsung dirasakan hal positif oleh Pak Kupu. Si anak itu mampu ya terdorong ya hati nuraninya sampai menitikan air mata, gitu kan, atas apa yang dilakukannya. Nah, ini pun diharapkan oleh kita semua bisa menerapkan ini ketika kita berhadapan dengan siswa yang perlu ataupun yang punya masalah. Gitu. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Nah, dengan harapan, ya, karena tadi, ya, ketika anak membuat kesalahan atau berperilaku ya tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, dengan keyakinan kelas yang disepakati, dengan keyakinan sekolah yang ada, maka kita coba mengangkat moral si anak itu agar tidak terlalu terjerembab merasa dirinya bersalah. Karena tadi juga diharapkan kita tidak memposisikan diri sebagai guru yang membuat anak itu merasa bersalah ketika bertindak atau berperilaku. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini kita menanyakan ya alasan dibalik si anak ini berperilaku demikian. Ya, karena tadi di awal ya bahwa setiap perilaku itu pasti punya maksud dan tujuan tertentu, meskipun itu menyalahi ataupun tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketiga tahapan ini dinamakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, definisi lain dari setiap tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Didasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, diharapkan ketika anak itu membuat kesalahan, ya, dia menyadari betul, ya, dan apa yang dia buat itu merupakan ya, kesalahan, ya, dan memperbaiki kesalahan itu agar tidak terulang kembali dengan beberapa pertanyaan dan memposisikan anak itu menjadi ya tidak terlalu merasa bersalah pada akhirnya. Nah, contoh-contohnya ketika kita berdiskusi bisa menyampaikan bahwa berbuat salah itu hal yang wajar sebagai manusia, gitu kan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah kita ya belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Kemudian yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna, ya jelas sekali.
bahwa dengan dialog dengan perkataan ini mampu menstabilkan identitas siswa ketika kita atau menerapkan segitiga diskusi. Dan bisa juga contohnya dengan dialog, Bapak juga pernah melakukan itu. Dan misalkan anak ada kesiangan, kesiangan itu merupakan kesalahan, dan kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Bapak pun juga pernah, gitu kan ya, mengalami ataupun melakukan ataupun kesiangan ketika datang ke sekolah. Kemudian dengan dialog yang lain juga, Bapak tidak mencari siapa yang salah. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Dan yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tadi sudah disampaikan juga bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, itu berdasarkan prinsipnya memenuhi kebutuhan tertentu. Dan tadi Pak Herman sudah menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang, bukan terkadang lagi sebenarnya, sebuah konsep dari 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ketika ada kita 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku yang menyimpang, gitu kan. Nah, begitu pun dengan anak, gitu kan ya. Kita harus menggali nih, kenapa si anak ini berperilaku seperti ini? Apakah kurang kasih sayang, ataukah tadi kurang merasa bebas, gitu kan, di rumahnya, gitu kan, sebagainya. Nah, itulah yang kita coba memvalidasi, gitu kan, menggali kenapa si anak itu berperilaku seperti tersebut. Nah, di sini beberapa contoh dialog yang bisa kita terapkan ketika pada tahapan validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kita cari tahu apa alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan kemarin saya ketika melakukan demonstrasi kontekstual, bahwa ada anak yang marah, kemudian membentak dan menggebrak meja. Kita bisa memvalidasi tindakan yang salah dengan tadi katanya, kamu sudah melakukan seperti itu lebih baik dibandingkan dengan kamu melakukan tindakan yang lebih dari itu, misalkan memukul dan sebagainya. Nah, ini yang penerapan dari validasi tindakan yang salah pada kalimat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Sama halnya ketika kemarin juga ketika ada siswa yang mencontek, gitu kan ya, dasarnya kemudian marah. Nah, itu merupakan pekerjaan yang sudah dia lakukan dengan penuh kesungguhan, tiba-tiba ada temannya yang dengan seenaknya mencontek, dan kita bisa menangkan validasi itu. Tindakan yang salah itu seolah-olah kita yang menetralisir, gitu kan ya, anak itu agar tidak terus merasa bersalah, sama seperti validasi menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan yang terakhir, nah ini menanyakan keyakinan. Ketika menanyakan keyakinan didasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Harapannya ketika anak seperti itu kita coba apakah terlambat ini merupakan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apakah kamu menghardik atau membuli teman itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, di sini kita terapkan hal tersebut. Kemudian, karena kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, kita tanyakan kembali ke anak, gitu kan ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan keyakinan kita, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, gitu kan. Kemudian juga kita tawarkan lagi, apakah kamu bersedia memperbaiki keadaan ini, memperbaiki kesalahan kamu misalnya. Kemudian tanyakan kembali dengan apa cara kamu memperbaiki keadaan ini. Nah, sehingga di sini diharapkan di validasi tindakan ini ada motivasi intrinsik dari anak, solusi yang muncul dari dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, ini dinamakan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, penutup dari kegiatan ini bahwa dalam penerapan budaya positif hendaknya guru memiliki
standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mereferensi dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer atau AMO, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan dari adanya diseminasi ini, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dan tentunya yang paling penting dari mana dulu kita memulai, untuk penerapan disiplin positif ini, untuk penerapan budaya positif ini dari diri kita sendiri. Jadi diharapkan kita bisa menjadi tauladan, menjadi penuntun yang baik buat anak-anak kita, yang nantinya sesuai dengan filosofi Haja Dewantara, kita sebagai penuntun yang menghantarkan anak, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertatap muka pada mata pelajaran geografi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek, kemudian aspek, dan juga pendekatan geografi. Kebetulan sekarang Bapak mengajari kelas 10 Merdeka 1, yang mana kelas 10 Merdeka 1 ini merupakan kelas yang Bapak minat. Dan kita belum ada yang namanya keyakinan kelas yang kita buat. Jadi maka kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Seperti mungkin teman-teman tahu bahwa di sekolah itu pasti erat dengan yang namanya peraturan. Di kelas pun kadang-kala ada yang namanya tata tertib. Kemudian apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas mah memang muncul dari motivasi diri kita sendiri. Yang nantinya diharapkan kalian tuh melaksanakan semua kegiatan di kelas itu berdasarkan hati nurani kalian. Karena ada yang namanya 3 motivasi perilaku manusia. Satu, menghindari hukuman. Kan ada nih tata tertib yang dikatakan pakaian rapi, kemudian juga baju tidak dikeluarkan. Motivasinya kan beda-beda. Ada yang karena kayak ingin dihukum. Kemudian yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, atau juga imbalan. Ada yang saya pengen rapi biar dipuji. Kemudian yang ketiga ada yang dari kesadaran diri sendiri bahwa saya seorang pelajar harus rapi. Itu keyakinan kelas, harapannya menjadi kalian itu punya motivasi dalam mengikuti aturan itu berdasarkan kesadaran sendiri. Bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan, tapi karena kesadaran. Kalau kita seorang pelajar harus ada karakter-karakter yang memang kita miliki dalam diri. Bisa dipahami ya? Nah, kita buat keyakinan kelas sekarang. Nah, keyakinan kelas itu diawali dari peraturan-peraturan yang ada di kelas atau di sekolah yang pernah kalian dapatkan. Apa kira-kira peraturannya kalau di kelas? Apa? Jangan tidur saat ada wudhu. Lalis ya, bagus. 1, jangan tidur saat ada wudhu. Ada yang sering ketiduran di sini? Kemudian ada gitu lagi ya? Jangan makan saat pelajaran. Jangan makan saat pelajaran.
tidak boleh bermain HP. Apalagi jangan telat. Kemudian yang pakai topi, apa? Jangan buang sampah di sana. Mohon saja mohon. Jangan memakai topi di dalam kelas. Ya. Sekarang kalau misalkan jangan tidur saat guru, kalau kalimat positifnya kira-kira apa? Memperhatikan. Ya, memperhatikan. Memperhatikan. Tuh. Jangan makan saat pembelajaran. Makan saat istirahat. Ya, boleh makan saat jam. Boleh tidur nih. Boleh tidur. Kemudian Boleh bermain HP jika disuruh. ya menggunakan handphone ya jika disuruh. Ya itu sekira ini ya kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja ya. Contohnya misalkan disiplin, menghargai, tanggung jawab, misalnya kebersihan, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang nomor 1 kira-kira memperhatikan saat ada guru, nilai kebajikannya apa? Menghargai atau menghormati. Ya di sini berarti menghargai. Dan siapapun itu yang ketika ada di depan sedang berbicara, upayakan kita bisa menghargai. Kalian tidak berbicara sendiri, tidak ibu dengan temannya, karena pasti kalian akan merasakan suatu saat ketika di depan tidak mendapatkan perhatian, malah bicara itu rasanya sangat sedih. Ya. Kemudian yang kedua, boleh makan saat jam istirahat. Apa nilai kebajikannya? Apa nih? Apa nih? Ya betul. Disiplin. Ya. Betul sekali ini. Disiplin. Ya, karena ada waktu-waktu tertentu, misalnya kapan kita makan, kapan kita belajar, kapan kita tidur, bukan ya? Kemudian menggunakan HP saat ada perintah. Kira apa juga tuh? Sama disiplin juga. Ya, oke, disiplin.